Sahabat Suara Tapian, saya beruntung berjumpa dengan seorang pegiat buku, tapi belakangan saya lihat buku yang dia terbitkan, bahkan dia tulis sendiri, buku yang sangat menarik tentang spiritual Batak. Ini bukunya saya tunjukkan dulu, Meditasi Batak, Hohom Marhahomion, ditulis oleh Insinyur Polmas Sihombing. Saya akan interaksi nanti dengan Bang Polmas ini, bagaimana kemudian dia mendalami spiritual Batak. Horas, Bang, senang minta waktu berjumpa, ingin mendalami buku ini. Mau lihat ya? Iya, Bang, cerita apa awal mulanya kemudian menemukan kata ini, kata homi ini, saya merasa ini punya makna ini dalam, sampai judulnya juga Marhaomion. Berarti apa pesannya dalam judul ini? Oke. Homi itu dalam bahasa Batak punya pengertian dalam bahasa Indonesia bisa tersembunyi dan misteri. Ya, tapi dalam buku ini kita menganggap homi itu penuh misteri. Ya. Nah, kehidupan orang Batak sejak dari dahulu sebenarnya sudah disadari penuh misteri. Misteri itu artinya bisa nyata tapi tidak kelihatan. Bisa dirasakan tapi juga tidak dilihat. Ya. Nah, jadi oleh karena itu di dalam kehidupan orang Batak ada istilah ataupun ungkapan yang mengatakan sude panggulmiton ningolutta saguru di Tuhanido. Itulah pemahaman salah satu homi. Dia meyakini bahwa hidupnya ini diatur oleh Tuhan. Jauh-jauh kekristenan belum masuk tanah Batak, sudah ada ungkapan itu ya? Iya, sudah ada ungkapan itu. Bahwa sude ngolutta saguru tu debatado. Artinya, apapun yang kita terjadi dalam hidup ini adalah campur tangan Tuhan. Apakah itu baik, apakah itu tidak baik, apakah itu senang atau tidak senang, itu adalah campur tangan Tuhan. Disitulah tergambar bahwa orang Batak meyakini ada misteri yang di dalam kehidupannya, yang bisa dia rasakan meskipun dia tidak lihat. Bahwa kita ini bisa hidup sampai sekarang, kenapa kita bisa lebih baik dari yang kemarin, kenapa kita bisa mengatasi persoalan, kenapa kita bisa mempunyai anak yang baik, atau anak yang punya sifat yang baik, itu semua atas kehendak Tuhan, yang sangat diyakini. Tapi dia tidak tahu bagaimana itu, menggambarkan itu, tapi nyata di dalam kehidupan. Dalam penulisan ini, barangkali Abang juga mendapat banyak referensi, meneliti ini. Apakah ini juga misalnya kalau ada kesadaran bahwa ada kuasa lebih berkuasa dari kita, yaitu kita sebut Tuhan pencipta, sibaran dalam bahasa Batak kan nasibnya sudah ditakdirkan begitu. Apa juga Abang temukan begitu? Ya, jadi kita semua umat yang ada di dunia ini sangat meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang kita anggap sebagai sang pencipta. Ya kan? Dan di dalam orang Batak, di dalam kehidupan orang Batak, sudah ada ungkapan yang mengatakan, di sisi rumbu, di sisi tata, di sisi tahurdul, di sisi bata. Itu orang Batak sangat sadar itu. Kesadaran itu sudah ada di orang Batak. Jadi inilah yang berarti kita dapat katakan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita pun ada di dalam Tuhan.
Ya, untuk mengetahui keberadaan Tuhan, maka kita pertama-tama harus melepaskan diri dari kemelekatan. Kemelekatan baik materi dan ego. Nah, kalau kita masih hidup dengan kemelekatan, terutama materi atau ego, Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita. Atau kita tidak membuat Tuhan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam Tuhan. Bertuhankan materi bisa aja karena Ya, menghalangi kita menemukan yang paling esensi itu yang kita sebut sumber dari segala sumber itu. iya. Dan akhirnya kita merasakan kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu ada dan kita berusaha untuk menghadirkan Dia dan hidup bersama dengan Dia, kita pun akan merasakan kebersamaan dengan Dia. Ya. Nah, jadi kemampuan kita hadir bersama Tuhan itu artinya adalah kita menyatu dengan Tuhan. Ya. Dalam bahasa Jawa disebut manunggaling kaula Gusti. Jadi itulah kehebatan orang Jawa. Itulah puncak mereka spiritualnya. Ya. Di orang Batak ini belum di zaman modern ya. Tetapi saya meyakini kehidupan manunggaling kaula Gusti atau marsada dohok de Batak sudah ada di orang Batak, Nenek moyang kita. nenek moyang kita. Kenapa itu hilang? Ah, Bagaimana merasakan itu kemudian? kenapa itu hilang? Sebenarnya orang Batak terlalu cepat melompat dari tradisinya. Sesudah peristiwa Padri datang dan kekristenan datang, Sending datang. berkembang, Iya. ya. Dan mungkin pada saat itu dulu bahwa setiap orang yang berperilaku hidup tradisi dianggap si pelibegu. Padahal sebenarnya kan tidak. Tadi kan sudah dikatakan, dia percaya kepada Sang Pencipta karena dia yang meyakini kehidupan ini saguru di debatado. Saguru tulomoni debata. Dan didokos saguru tunasing. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami bahwa leluhur kita sudah hidup dan dekat dengan Tuhan, bahkan dikatakan ngamar sada dohok debata. Kemudian bagaimana mengembangkan agar kesadaran itu ada? Karena kalau kita memiliki semangat atau spirit untuk bertemu Dia, kan pasti dalam spiritual Batak yang Abang tulis ini, berarti ada seremoni-seremoni yang telaten dilakukan begitu. Kita harus menyadari bahwa manusia itu terdiri atas 3 bagian atau 3 lapis. Ya. Lapis pertama adalah raga kita, tubuh kita, yang terdiri dari daging, tulang, dan darah. Oke. Lapis kedua adalah jiwa, yang terdiri dari pikiran, keinginan, dan emosi. Ya. Lapis ketiga adalah roh. Dalam bahasa modern dibilang spirit, roh. Hanya dia sendiri. Roh itu terdiri dari 3 juga. Apa itu? Intuisi, kesadaran, Ya. dan kemanunggalan. Kemanunggalan ini apa? Lebih Ya, kemanunggalan itulah level yang tadi, manunggal, bersatu. Ya. Jadi inilah kehidupan roh lah yang menjadi jembatan kita berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Kalau jiwa itu komunikasi dengan sesama. Kalau tubuh dan ini komunikasi dengan alam. Jadi supaya hidup kita, makanya dikatakan hiduplah dalam roh dan kebenaran. dan kebenaran. Iya kan? Iya. Nah, karena apa? Di dalam diri kita ini ada roh Tuhan. Ya. Kita yakini itu. Kita yakini itu. Jadi memahami karya agung Tuhan atas alam semesta dan segala isinya, dan berusaha memahami makna dan kehadiran kita di dunia ini, Ya. menjadi dasar kita memperoleh Dia. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Orang Batak, leluhur kita, sudah menyadari sejak dahulu kala salah satu hasilnya berupa anugerah kepada orang Batak, Dalihan Natolu. Dalihan Natolu tidak mungkin lahir
atau ada di dalam kehidupan yang ramon. Dalihan natolu yang kita laksanakan secara murni dan konsekuen, kalau kita laksanakan itu, tidak ada kehidupan yang lain di kita kecuali damai sejahtera. Mungkin inilah latar belakang mengapa di kamus kosakata Batak tidak ada kata maaf. Karena apa? Kalau saya sudah soba marhula-hula, aman sudah. Kalau saya sudah manak mardongan tubuh, aman sudah. Kalau saya elek marboru, sudah aman sudah. Damai sejahtera di sini terjadi. Dalian natolu itu adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada orang Batak. Sangkin bersihnya kehidupan orang Batak zaman dulu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dalihan natolu bisa menembus zaman ribuan tahun. Dan saat ini saya pajupang dengan siapa? Horas, margaha dohamu. Mulai mana margasiahan, Horas tulang turniku. Alanyaha, au tubuni burusiahan. Jadi inilah yang harus kita pahami. Jadi bagian dari spiritual Batak, Dalian Natolu tidak bisa dihilangkan ya? Iya, karena itu kehidupan damai sejahtera. Ya. Itu dari sisi manusianya kan, hubungan interaksi manusia. Tapi kan kita yang mendalami buku ini, lebih pertanyaan kita hubungan kemanunggalan tadi kan. Kemanunggalan, kalau saudara kita Jawa menyebut kan manunggaling Gusti, kaula Gusti, atau di teman kita Hindu disebut moksa ya, sampai mencapai puncak pencapaian spiritualnya. Di Batak sampai kita punya apa namanya kepekaan atau semacam frekuensi yang sama, mengetahui dia sudah sampai pada titik ya dalam tanda kutip suci. Bagaimana? Kita pahami bahwa Tuhan hanya sekali mencipta manusia. Ya. Kita ini adalah generasi atau hatorusan si jolo-jolo tubuh. Si jolo-jolo tubuh kita itu memperoleh anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Di antaranya dalihan natolu, pati uhum, dan karya seni yang mungkin hanya ada di orang Batak. Ya. Alam tanah Batak yang begitu indah, yang tak terlukiskan, dan besarnya hasrat masyarakat dunia untuk mengunjunginya, dan peristiwa terjadinya Gunung Toba dan tanah Batak, letusan super vulkano Gunung Toba, menjadi bahan yang lebih dari cukup bagi orang Batak memahami kehendak dan kedalaman Tuhan dan kehendaknya yang tak terbatas. Ini tidak mungkin dianugerahkan kepada orang Batak kalau dia tidak manunggal dengan Sang Pencipta. Ya. Karena dia sudah tadi hidupnya sudah suci. Ya. Tentu kalau hidup kita suci, roh suci Tuhan pun ada di dalam kita, bisa masuk. Tidak mungkin yang suci bertemu dengan yang tidak suci. Naramun tu Nahomi. Lain. Ya. Jadi tidak mungkin yang Naramun bisa ketemu dengan yang ini. Sekarang kehidupan orang Batak yang seperti yang suci itu, itulah hasilnya. Hidup orang Batak mungkin kalau dibandingkan dengan suku lain, kenapa orang Batak punya dalihan natolu? Kenapa orang lain tidak punya? Dan dalihan natolu sudah teruji sampai sekarang. Tidak membuat orang sebenarnya orang Batak itu, aku lebih hebat dari Anda, atau Anda lebih kurang dari saya. Tetapi kita egaliter. Apa sendi-sendinya Bang, agar kepekaan spiritual Batak ini kita sebagai orang Batak ya, bisa meresapi, bisa merasakan. Kalau kita belajar dari atau kita angkat misalnya beberapa kisah, sekarang orang lewat meditasi bisa merasakan ya perjumpaan dengan Pencipta gitu. Dia mengaku ada interaksinya tanpa harus berteologi agama ya dalam tanda kutip. Dia hanya pribadi, tapi ada spirit, ada seremoni yang dilakukan. Kalau itu sebenarnya kan melalui meditasi bisa juga kita lakukan itu. Artinya meditasi itu sebenarnya upaya kita
cara kita untuk membuat diri kita bisa hening. Ya, hening atau hohom, Ya. ya, penuh hahomion, ya. Ada misteri di dalamnya yang bisa kita rasakan, tapi kita tidak bisa lihat hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi ini yang dilakukan sebenarnya, makanya dikatakan sebenarnya kalau pemahaman saya, berdoalah dan pergilah ke kamarmu untuk berdoa kunci katanya. Sebenarnya itu menurut saya ilustrasi saja. Yang dia maksud sebenarnya kedalaman hati. Ya. Ya, Oke. kedalaman hati. Ah, bagaimana sendi-sendinya tadi dikatakan adalah hiduplah selaras dengan Tuhan, hiduplah selaras dengan manusia, dan hiduplah selaras dengan alam. Kalau ini bisa kita lakukan, ya, jadi sebenarnya sama juga seperti yang dikatakan, bagaimanalah hubunganmu dengan manusia baik kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak baik? Ya kan? Ya. Bagaimana kita peduli dengan alam yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberikan kepada kita untuk kita jaga, kita lestarikan, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik? Ya. Nah, jadi ini yang menjadi sendi-sendi utama yang harus dimiliki di dalam kita berspiritual. Bang, kenapa sebenarnya Bang saya minta waktu untuk berjumpa? Ini karena Bang sekarang sibuk ya. Jadi ini baru kita bisa berjumpa. Kami punya penerbit kecil, Jala Permata Aksara. Kami juga pernah menerbitkan buku Made Guyon. Nanti saya kasih ke Abang. Ini semacam getaran kemudian karena saya sudah baca berulang-ulang buku ini. Iya. Ini seorang penulis yang melatih dirinya meditasi Kristiani sebenarnya ini. Iya. Di tahun 1600-an ini kisahnya, dia sampai di penjara gereja karena dianggap aliran sesat. Tapi setelah saya pelajari, dia mengajarkan kedalaman bagaimana kita hening, bagaimana kita merasakan, dia hadir, diam aja. Itu sebenarnya diajarkan berdoa. Jadi saya akan membaca ini langsung, mempelajari ini menggelitik menurut saya. Tapi kan begini Bang, karena kita di orang Batak ini misalnya kesadaran spiritual yang membawa-bawa adat atau nama Batak itu kan masih agak seperti sulit diterima karena kita secara mayoritas kan Toba khususnya Kristiani begitu. Saya sampaikan ini disebut pergi sampai ke pucuk buhit ini kan dianggap jadi kembali ke zaman behula gitu. Apa pendapat Abang menemukan spiritual Batak ini? Jadi kalau kita ikuti yang kita anut sampai sekarang bahwa Yesus juga sering berdoa ke bukit. Ya. Oke. Ya. Kenapa dia pergi ke bukit? Dia melepaskan diri dari segala apa yang ada di level bawah ini. Ya, artinya itu kiasannya dia pergi ke tempat yang lebih tinggi. Ya kan? Dia berdoa supaya dia bisa hening. Ya. Supaya dia bisa konsentrasi dan melepaskan diri dari segala gangguan. Ya. Oke. Sekarang, kenapa kalau kita bicara mengenai Batak ataupun Pusuk Buhi, kita berdoa di sana di sini, itu kan hanya soal tempat. Ya. Kalau kita menganggap sesuai dengan mitologi Batak bahwa Pusuk Buhi itu adalah asal mula orang Batak, dan saya berdoa di sana kepada Sang Pencipta, apa yang salah? Dan doa saya adalah ya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkatilah saya Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati leluhur-leluhur kami yang baik itu. Baik. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, kecuali kita pergi ke sana melakukan hal-hal yang tidak berpusat kepada Sang Pencipta, itu salah. Nah, jadi
bahwa A dikatakan itu, atau suatu bangun ruang dikatakan itu bentuknya kubus atau bentuknya A atau bentuknya B, itu kan bisa dari cara pandang. Iya kan? Iya. Atau kacamata apa? Sama seperti dulu ada ilmuwan Jerman yang datang ke Tanah Batak, dia menyusuri sungai sampai mau ketemu Danau Toba, ternyata tidak ketemu, dia mengatakan Danau Toba itu ilusi. Ternyata, dan bukunya dibuat, dia menulis buku bahwa Danau Toba itu seperti Fata Morgana. Tidak benar ada. Tidak benar ada. Ternyata sesudah ada orang menemukan, nah, dulu teorinya ini yang dianggap benar. Nah, jadi bisa jadi kemiskinan teologi yang kita alami, kita menganggap orang lain itu salah, ini salah, itu. Bahwa hubungan kita dengan Sang Pencipta adalah hubungan pribadi. Bagaimana kualitasnya, yang tahu itu adalah Sang Pencipta dengan yang bersangkutan. Bang Polmas kan jemaat HKBP, saya juga HKBP Jati Murni, Bekasi. Kemudian menulis buku ini pasti kan mempraktekkan belajar sekarang spiritual Batak. Saya kira itu di pengantar tadi saya menemukan kata itu. Apa kemudian Abang punya niat menuliskan buku ini? Kan ini berarti kan semacam sosialisasi, semacam mendengungkan bahwa apakah kita harus kembali atau memang kita harus perlu mempelajari spiritual Batak. Ya, sebenarnya spiritual itu kan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Iya, benar. Ya. Cuman kita mau meniru gayanya leluhur kita. Ya. Kenapa kita tiru? Karena hidup mereka suci, Ya. bersih, ya. Nah, kalau itu saya gunakan sekarang umpamanya spiritual Batak dalam arti hohom marhahomion, saya berkomunikasi berhubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta yang saya yakini, sebenarnya kan tidak ada yang salah. Ya kan? Saya lakukan kehidupan spiritual Batak dalam rangka membuat saya ini hidup bersih, bebas dari kemelekatan, jauh dari ego. Ibarat saya sekarang mau tumbuh seperti pohon yang subur. Batangnya bagus, rantingnya bagus, daunnya bagus, dan berbuah. Tapi buah ini tidak hanya saya miliki, tapi harus juga bisa dinikmati orang. Makna hidup itu kan yang pesannya kita bermakna untuk orang lain. Iya. Jadi cuman saya mencoba mendalami spiritual Batak. Contohlah sekarang. Dalihan Natolu sampai sekarang membuat orang Batak penuh etika. Tahu tata krama. Itulah buah dari hidup suci Oputta si jolo-jolo tubuh yang kita nikmati sampai sekarang. Ya. Dan itu tidak mungkin buah dari pohon kehidupan yang tidak baik. Ya. Jadi apa yang salah kalau saya mengikuti gaya mereka bahwa spiritual itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Baik, Bang Polmas, terima kasih waktunya ini mendalam karena saya pribadi juga mendalami spiritual. Tapi saya tidak berani menyebut spiritual Batak karena saya masih harus berguru lagi ini. Ini semacam bertukar buku ini, Bang. Karena saya akan membaca dan memperdalam buku ini, Bang. Tapi saya akan kasih buku saya gelombang atau frekuensi yang sama ini. Mungkin nanti kalau Abang baca, saya kira kedalaman Kristus itu yang ditekankan dia ya. Bagaimana kita mendalami kedalaman Kristus, kita melatih diri untuk diam. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas bukunya. Dan saya juga mendalami isi buku ini melalui kegiatan saya kemarin waktu ikut pelatihan
Ya, ke Ungaran juga ya, Jawa Ungaran Tengah. itu namanya meditasi Kristiani. Oke. Teman-teman kita Katolik sekarang juga mengembangkan itu. Ya, dan ini sudah berkembang menurut saya, dan itu di beberapa paroki di Jakarta maupun di Jawa, di NTT itu sudah berkembang, dan di negara-negara Barat itu pun meditasi Kristiani sudah di Ya. Saya dengar di kawasan Danau Toba ada beberapa tempat juga untuk tempat-tempat berdoa pribadi begitu. ya, tempat-tempat berdoa di di kawasan Danau Batak yang penuh energi. Iya. Itu sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus jaga, lestarikan, supaya orang lain datang menikmati, mengalami karya Tuhan yang ada di Tanah Batak. Ya. Dan saat ini ada putra Batak, Helanya Parsamosir, yang membangun, Pak Paul Sihombing, membangun homestay dan menyebutnya menjadi House of Meditation. Ya, iya. Nah, ini semoga bisa berkembang dalam rangka kita mentransfer pemahaman ini kepada generasi-generasi muda supaya mereka juga bisa ya hidup dalam hohom marhahomion gitu ya. Kalau itu bisa dilaksanakan, saya rasa kami berkeyakinan bahwa aura Tanah Batak itu akan sejuk. Bahwa setiap orang yang datang akan rindu untuk datang lagi. Dan pada akhirnya mungkin banyak orang datang ke Tanah Batak tanpa disadari dia mengalami healing di sana. Ya. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Baik, terima kasih Bang perjumpaannya. Ya. Oke, sahabat Suara Tapian, begitu bincang-bincang kami, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Bang.